Halo, berjumpa kembali pada mata pelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang pembahasan tugas mandiri sel volta yang terdapat pada modul 2 kegiatan belajar 1 bersama saya Nikade Anggrin SPD. Jadi, silakan disimak pembahasan berikut ini. Untuk nomor 1, diketahui gambar sel galvanik berikut dan diketahui elektroda yang dimiliki adalah elektroda timbal atau Pb dan seng. Ada 3 pertanyaan di sini ya. Diminta berikan label pada elektroda, kemudian identifikasi ion yang ada dalam larutan, berikutnya label pada anoda dan katoda, kemudian menunjukkan arah aliran elektron dan arah ion di dalam larutan. Jadi langkah pertama yang harus kita ketahui adalah mengetahui nilai masing-masing potensial elektroda standar. Jadi untuk Pb dalam modul juga sudah ada bahwa Pb besarnya itulah min 0,13, sedangkan Zn itu adalah min 0,76. Jadi di sini kita harus tentukan dari Pb dan Zn yang manakah yang N0-nya lebih besar, ya, lebih positif. Jadi di sini kita mengetahui dari angka dan nilainya, kita dapat simpulkan bahwa N0 dari Pb itu lebih besar dibandingkan N0 dari Zn. Oleh karena itu, di sini Pb bertindak sebagai katoda yang akan mengalami reaksi reduksi, dan Zn itu bertindak sebagai anoda yang akan mengalami reaksi oksidasi. Kemudian diminta mengidentifikasi ion-ion yang ada dalam larutan. Oke, dari ion-ion ini kita dapat identifikasi dari persamaan reaksinya atau setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasinya. Kita tulis dulu setengah dari reaksi reduksi, yaitu reaksi yang dialami oleh Pb kemudian reaksi oksidasinya yang dialami oleh Zn, setelah mengetahui reaksinya, kita akan melengkapi pada gambar sel galvanik yang masih kosong ini ya. Jadi kita bisa tentukan, oke, jadi saya pilih di sini, saya tuliskan elektrodanya berupa Zn yang berlaku sebagai anoda yang memiliki muatan negatif, kemudian di sebelah kanannya saya tuliskan Pb, elektroda positifnya. Jadi Zn mengalami reaksi oksidasi dan Pb mengalami reaksi reduksi. Kemudian di sini ada jembatan garam, kita bisa gunakan larutan garam. Di sini saya tuliskan saja, jadi kalian bebas ya, larutan garam. Kemudian identifikasi ion-ion yang ada dalam larutan. Karena Zn mengalami reaksi oksidasi, dia akan melepaskan ion Zn2+-nya. Dan juga tentunya di sini terdapat juga anion dari larutan elektrolit yang kalian bisa gunakan. Kemudian pada Pb ini akan terjadi penangkapan ion Pb2+ yang nantinya akan membentuk endapan Pb, dan juga anion yang terdapat pada larutan elektrolit yang kalian gunakan. Jadi boleh apa saja. Kemudian labelnya sudah ada anoda, ada katoda, jadi ini saya tuliskan lengkap ya anodanya. Kemudian ini adalah katodanya. Berarti elektron itu akan mengalir secara teori dari anoda menuju ke katoda. Jadi saya gambarkan dengan anak panahnya.
Jadi dia mengalir dari anoda ke katoda, yaitu dari Zn menuju PT. Inilah pembahasan soal nomor 1. Berikutnya adalah pembahasan soal nomor 2. Diketahui ada sel galvani dilengkapi dengan elektrolit-elektrolit yang sudah ditentukan pada gambarnya ya. Jadi di sini diminta mengidentifikasi katoda dan anoda, kemudian menuliskan reaksi sel dan menuliskan notasi sel. Jadi dari gambar yang pertama kita tentukan dulu elektroda, apa yang digunakan, kemudian bagaimana reaksinya. Pertama di sini ada elektroda PT. Nah, kita ketahui bahwa elektroda PT ini adalah elektroda yang sifatnya itu inert. Artinya dia sulit bereaksi ya. Kemudian elektroda yang kedua ini, elektroda yang digunakan adalah Ni. Jadi kemudian di sini ada larutan garam. Larutan garam yang digunakan sebagai jembatan garam itu adalah K2SO4. Di sini ada ion K+ untuk menetralkan ya. Kemudian ada ion SO4, 2-mil untuk menetralkan ion-ion yang ada di sebelah kanannya. Jadi kita tentukan bahwa SO4 ini adalah bagian dari larutan garam. K+ juga bagian dari larutan garamnya. Sedangkan ini SO4 ini juga sama ya, bagian dari larutan garam, dan kemungkinan ini elektrolit yang digunakan itu adalah NiSO4. Nah, jadi kalau kita lihat reaksi yang terjadi pada elektroda PT ini ada ion Cr2O7 2-min, kemudian ada H+-nya, kemudian ada Cr3+. Nah, dari tabel potensial elektroda standar, kita tentukan dulu nilai N0-nya masing-masing elektrodanya. Untuk reaksi dari Cr2O7 2-min menjadi 2Cr3+ itu diketahui pada tabel besarnya itu adalah positif 1,33. Sedangkan Ni2+-nya diketahui itu potensial elektroda standarnya adalah min 0,26. Jadi di sini bisa kita tentukan ya, otomatis bisa kita tentukan karena N0 dari Cr2O7 2-min itu lebih besar dibandingkan N0 dari Ni. Plus kita bisa tentukan bahwa reaksi reduksi itu dialami oleh Cr2O7 2-min ya. Jadi dia mengalami reaksi reduksi, di mana reaksi reduksi ini berlangsung di katoda. Sedangkan Ni dia akan mengalami reaksi oksidasi yang berlangsung di anoda. Di mana anoda itu adalah elektroda yang bermuatan negatif, sedangkan katoda elektroda yang bermuatan positif. Jadi bisa kita tentukan. Jadi yang mengalami reaksi atau yang sebagai anoda adalah Ni, berlangsung reaksi oksidasi, sedangkan katodanya di sini PT, tapi yang mengalami reaksi adalah Cr2O7 2-minnya. Jadi seperti itu. Kemudian tulis reaksi selnya. Ini kita tulis untuk bagian B, kita tulis reaksi sel. Reaksi sel ini berarti penggabungan antara reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi reduksi dialami oleh Cr2O7 2-min. Kita pindahkan saja karena ini sudah merupakan reaksi reduksi. Kalian boleh lengkapi dengan fase ya. Di sini Ibu tidak lengkapi dengan fase karena mungkin agak terlalu panjang nanti nggak cukup tempat saya tuliskan. Ini reaksi reduksinya sudah, kemudian reaksi oksidasinya tinggal dibalik saja reaksi dari Ni. Nah, oke, sama seperti penyetaraan persamaan dengan cara setengah reaksi ya, kita harus setarakan jumlah elektronnya. Jadi agar elektronnya sama, berarti reaksi yang di bawah atau reaksi oksidasi ini saya kalikan dengan 3. Akibatnya akan menjadi 6 elektron. Dan setelah sama baru kita jumlahkan,
untuk menyetarakan elektronnya kita hilangkan. Jadi reaksi selnya adalah jadi ini adalah reaksi selnya, yang di atas itu adalah reaksi oksidasi. Di atas itu adalah reaksi reduksi, dia di sini berarti Cr2O7-nya yang tadi, berarti ini adalah setengah reaksi reduksi. Kemudian ini adalah setengah reaksi oksidasinya, sehingga memperoleh reaksi selnya sebagai berikut. Nah, untuk menuliskan notasi sel, bahwa notasi sel itu dituliskan dengan format bahwa yang sebelah kiri itu reaksi yang terjadi di anoda atau reaksi oksidasinya, kemudian ada jembatan garam, kemudian ini reaksi yang terjadi di katoda atau reaksi reduksi. Kita tinggal tuliskan saja, kita pindahkan saja yang setengah reaksi tadi ke dalam format notasi sel. Reaksi di anoda berarti oksidasi. Nah, kita lihat di sini, berarti di sini reaksinya adalah Ni itu menjadi Ni2+. Koefisien tidak dimasukkan dalam notasi sel ya. Kemudian pisahkan dengan jembatan garam. Kemudian berikutnya reaksi yang terjadi di katoda atau reaksi reduksinya dalam hal ini adalah Cr2O7 itu menjadi Cr3+, di mana elektroda yang digunakan itu adalah elektroda PT. Jadi demikianlah untuk pembahasan soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, diperlihatkan pada soal diketahui diagram sel volta dari redoks spontan berikut. Jadi di sini sudah dilengkapi ya. Jadi sudah ada voltmeter, kemudian di soal juga sudah ditentukan yang mana anoda, yang mana katoda. Nah, berdasarkan analisis kalian, tentukan identifikasi katoda dan anoda, kemudian tentukan setengah reaksi oksidasi dan reduksi, kemudian tentukan notasi sel voltanya. Nah, dari sini bisa kita tentukan bahwa di soal, kita jawab yang A dulu, sudah diperlihatkan pada gambar bahwa anodanya di sini itu adalah Zn sebagai elektrodanya. Sedangkan katoda, di sini katodanya atau elektroda menggunakan elektrolit PT yang sifatnya inert. Jadi yang mengalami reaksi di katoda, bisa kita lihat bahwa yang mengalami reaksi di katoda tersebut adalah CO3+-nya. Jadi kita bisa tentukan bagaimana setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksinya. Di sini saya lengkapi dulu ya. Ini yang mengalami reaksi reduksi adalah Zn, dia melepaskan elektron, sedangkan reaksi reduksinya adalah CO3+, dia menangkap satu elektron. Kemudian dari setengah reaksi tersebut kita tentukan reaksi selnya. Kita akan samakan jumlah elektronnya. Dari reaksi sel, kita bisa menuliskan notasi sel volta. Ingat notasi sel volta ini, itu yang sebelah kiri itulah reaksi yang terjadi di anoda, kemudian yang sebelah kanan adalah reaksi yang terjadi di katoda. Jadi bisa kita tentukan. Jadi notasi selnya
jembatan garam, kemudian reaksi di katodanya adalah dengan menggunakan elektroda PT. Jadi seperti inilah untuk pembahasan nomor 3. Berikutnya adalah pembahasan soal nomor 4. Untuk nomor 4 diketahui di sini notasi sel ya, ada 3 notasi sel. Kemudian pertanyaannya untuk 4A, buatlah rangkaian sel volta, beri label bagian anoda dan katoda, serta tentukan arah aliran elektron dan ionnya. Jadi yang seperti kita ketahui sebelum kita menuju ke rangkaian sel volta, bahwa di sini apa itu notasi sel? Biasanya dituliskan adalah jembatan garam, kemudian dari notasi sel sebenarnya kita sudah mengetahui ya yang mana reaksi yang terjadi di anoda dan yang manakah reaksi yang terjadi di katoda. Jadi dari 3 reaksi sel ini kita bisa simpulkan sebenarnya ya. Jadi kalau saya tulis dulu atau saya gambarkan sel volta yang masih kosong tanpa label. Jadi dari format ini, dari format penulisan notasi sel dapat kita tentukan bahwa anodanya adalah Cu. Artinya di sini Cu akan mengalami reaksi oksidasi. Dan Cu ini merupakan kutub yang bermuatan negatif. Kemudian katodanya, jadi di sini elektroda yang digunakan adalah elektroda PT, di mana PT itu sifatnya inert atau sulit bereaksi. Sehingga di sini yang mengalami reaksi oksidasi adalah Fe3+-nya. Yang mengalami reaksi reduksi adalah Fe3+-nya. Nah, di mana katoda ini adalah kutub yang bermuatan positif. Nah, dari sini kita lengkapi dulu gambar rangkaian voltanya. Di sini saya tuliskan Cu. Kemudian di sini ada PT. Untuk menentukan arah aliran elektron dan ion, kita bisa tuliskan dulu reaksi reduksi dan oksidasinya berdasarkan elektroda-elektroda yang sudah kita tentukan tadi ya. Jadi kita tentukan bahwa reaksi reduksi dari sini kita bisa mengetahui aliran elektronnya, bahwa pada reduksi di sini ada penangkapan ion Fe3+ menjadi Fe2+. Nah, ini di sini kurangnya. Di sini ada Fe3+. Oke, tangkap. Sedangkan pada Cu dia terjadi pelepasan ion Cu2+. Kemudian arah aliran elektronnya itu dari anoda ke katoda, dari elektroda negatif ke elektroda yang muatannya positif. Dalam hal ini di PT sebagai elektroda positif atau katoda yang sifatnya adalah inert. Kemudian ini adalah larutan garam yang berfungsi sebagai jembatan garam. Oke. Jadi ini adalah rangkaian sel volta berdasarkan notasi sel yang diberikan pada soal nomor 4A. Sekarang kita akan menuju ke pembahasan soal nomor 4. Diketahui ada 3 disebutkan di sini, ada 3 notasi sel di mana larutan yang sama. Ada Cu, kemudian Cu2+, Fe3+, dan Fe2+ dengan elektrodanya PT.
Diminta yang B, manakah dari ketiga sel yang mempunyai potensial terbesar dan manakah yang memiliki potensial sel yang terkecil. Jadi kalau kita lihat, pada umumnya kalau soal yang biasa itu konsentrasi atau molaritas ya di sini ya. Konsentrasi atau molaritas itu tidak ada. Tapi di soal ini ada yang namanya konsentrasi. Ini namanya konsentrasi. Nah, M. Oke. Jika ada soal di mana konsentrasinya berbeda, berarti dia ada faktor, di sini ada faktor yang mempengaruhi nilai N0 sel atau E-sel saya bilang ya. Jadi di sini ada persamaan khusus yang harus kita gunakan untuk menghitung potensial selnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan rumus potensial sel standar, gitu ya. Jadi standar itu ada keadaan tertentu di mana suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Sedangkan ini tidak. Jadi yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah kita harus mengetahui persamaan yang namanya persamaan Nernst. Ya. Jadi kalau dituliskan persamaan Nernst itu E-sel itu sama dengan E0 sel dikurangi 0,0592. Ini merupakan sebuah tetapan dibagi N dikali log C. Dimana pada keterangannya di sini E0 sel itu adalah E0 sel ya, E0 katoda dikurangi anoda atau reduksi dikurangi oksidasi. Kemudian N ini adalah jumlah elektron yang terlibat. Kemudian Qc namanya kosien reaksi atau kosien konsentrasi, yaitu pembagian konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan masing-masing koefisiennya. Ibu akan menjelaskan yang ini terlebih dahulu ya. Jadi langkah pertama sebelum kita menghitung potensial selnya pada keadaan di mana konsentrasi diketahui, kita tentukan langkah pertama adalah kita harus menghitung dulu N0 selnya. N0 sel kita peroleh dari data elektroda standar. Jadi masing-masing potensial elektroda. Di mana pada tabel diketahui bahwa potensial sel standar dari CU itu adalah 0,34. Kemudian potensial sel standar N0 elektroda standar dari Fe itu adalah 0,77. Nah, dari sini kita bisa putuskan bahwa itu karena N0 dari Fe itu lebih besar dibandingkan daripada N0. Berdasarkan data sudah ditentukan bahwa kita simpulkan bahwa N0 Fe itu ternyata lebih besar dibandingkan dengan N0 dari Cu. Maka kita bisa simpulkan bahwa Fe di sini itu akan mengalami reaksi reduksi. Dia berperan sebagai katoda, sedangkan Cu-nya itu akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, untuk menentukan N0 sel, seperti sudah ada di rumusnya ya, bahwa reduksi tadi adalah berperan sebagai katoda, kemudian oksidasi sebagai anoda. Nah, sekarang bisa kita hitung. Jadi N0 sel dari potensial elektroda standarnya, ini potensial elektroda standarnya, kita kurangin aja ya. N0 dari Fe, kita kurangi N0 dari Cu. Berarti N0 Fe di sini adalah 0,77, kita kurangi dengan 0,34. Oleh karena itu, N0 sel yang akan kita peroleh nilainya sebesar positif 0,43, saya berikan satuan volt. Ya, jadi setelah kita menentukan nilai N0 sel tadi dengan rumus N0 sel katoda dikurangi N0 sel anoda, sekarang kita cari dulu apa sih itu N. Jadi kalau di penjelasan atau di keterangan, N itu adalah jumlah elektron yang terlibat antara reaksi di anoda dan katoda dan harus sama jumlahnya. Oleh karena itu kita buat dulu reaksi selnya ya. Jadi saya buat dulu reaksi reduksi, di mana yang mengalami reduksi tadi itu adalah Fe, dan saya buat reaksi oksidasi, di mana yang mengalami reaksi oksidasi itu adalah Cu. Jadi kita tulis reaksi reduksinya Fe3+ ditambah elektron menjadi Fe
2+. Sedangkan reaksi oksidasinya di sini adalah Cu2+ ditambah 2 elektron. Nah, untuk menyetarakan atau membuat reaksi sel, kita harus samakan jumlah elektronnya. Jadi yang di atas saya kali 2, di bawah kali 1. Oleh karena itu, koefisien Fe-nya adalah 2. Setelah sama, baru kita buat reaksi akhirnya, atau reaksi selnya. Kita coret elektron. Jadi ini akan turun menjadi 2Fe3+ ditambah Cu menjadi 2Fe2+ ditambah Cu2+. Oke. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa N atau elektronnya yang terlibat itu elektron yang sama-sama kita coret, yaitu nilainya adalah 2. Jadi sudah dapatkan. Jadi N-nya itu adalah 2. Jadi nanti rumusnya masukkan N-nya 2. Kemudian yang kita lakukan adalah mencari apa sih itu Qc. Jadi Qc di sini kalau di keterangan adalah Qc itu adalah kosian reaksi antara produk yang di kanan, kemudian pereaktan atau yang di kiri. Jadi kalau saya tulis karena ya Qc atau kosian konsentrasi itu adalah konsentrasi, ciri konsentrasi itu kurung siku atau molar ya, konsentrasi produk. Kamu pangkatkan koefisiennya masing-masing, koef ya, dibagi dengan konsentrasi reaktan atau yang ada di kiri. Dipangkatkan juga koefisien masing-masing. Nah, dari mana sih kita dapetin yang namanya produk dan reaktan? Kita dapatkan dari persamaan ini. Jadi kita tuliskan, yang namanya produk berarti yang di kanan. Yang namanya reaktan berarti yang di kiri. Kita tuliskan. Jadi Qc-nya adalah konsentrasi Fe2+ pangkat koefisiennya itu 2 dikali apalagi Cu2+ pangkat 1, nggak usah ditulis, dibagi dengan, nah di sini yang ada tuh ion ya, di konsentrasi yang memiliki besaran konsentrasi yang dimasuk atau yang masuk dalam persamaan Qc itu wujudnya adalah larutan di sini ya. Jadi logam ini enggak, Cu itu tidak. Jadi yang saya tuliskan yaitu Fe3+ pangkat 2. Jadi inilah Qc-nya. Jadi persamaan ini sebentar kita akan masukkan untuk membahas tiap soal. Jadi sudah menemukan ya. Jadi NO selnya, jadi S-selnya juga sudah tadi, kemudian N juga sudah tadi, Qc sudah tadi. Nah berikutnya kita akan menuju ke soal atau pemisahannya untuk yang nomor 1-nya. Data yang kita peroleh tadi sebelumnya kita akan gunakan untuk memecahkan 3 permasalahan yang ditanyakan, yaitu tentang menghitung elektroda dari potensial elektrodanya. Jadi untuk yang permasalahan pertama, diketahui masing-masing konsentrasinya Cu2+-nya 1, Fe-nya 1, Fe2+-nya juga 1. Oke, kita masukkan rumus yang tadi bahwa S-sel sesuai dengan persamaan Nernst ya. S-sel itu sama dengan N0 dari sel dikurangi 0,0592 per N dikali ya log Qc. Jadi kita masukkan ya. Di N0 selnya kita peroleh tadi itu adalah positif 0,43 dikurangi 0,0592, N-nya adalah 2, kemudian log Qc. Nah, seperti tadi persamaan yang tadi kita masukkan saja bahwa Qc-nya itu adalah Fe2+ pangkat 2 dikali dengan Cu2+ pangkat 1 dibagi Fe3+ pangkat 2. Jadi kita masukkan Fe2+-nya konsentrasinya 1, ditulis 1. Cu-nya 1 juga, Fe3+ juga 1. Kita tuliskan semuanya. Berarti ini plus 0,43. Kalau saya cari 0,0592 dibagi 2 ini adalah 0,03. Saya bulatkan. Dikali log Fe2+ itu adalah 1. Dikali 1 dibagi 1 kuadrat. Nah, ini 1 kan hasilnya. Jadi, plus 0,43 dikurangi 0,03 log 1 itu adalah 0. Ya.
Jadi 0 kali 0,03 adalah 0. Oleh karena itu kesimpulannya untuk S-cell yang nomor 1 atau S-cell yang nomor 1 adalah plus 0,43 volt. Oke. Bagaimana dengan nomor 2 dan nomor 3? Kita lanjut saja. Langsung aja kita pindahkan ya. Jadi di sini NO cell, S-cell itu adalah NO cell yang tadi rumusnya sama. Saya tidak tuliskan lagi ya. S-cell-nya itu adalah plus 0,43 dikurangi 0,0592 per N, oke, dikali log. Nah, di sini akan berubah. Saya tuliskan ulang dulu rumusnya. Log Fe2 plus kuadrat dikali Cu2 plus dibagi Fe3 plus kuadrat. Jadi kita pindahkan di sini ya. Plus 0,43 min 0,03 dikali log Fe2 plusnya di sini adalah 5. Jadi 5 kuadrat dikali Cu2 plusnya diketahui adalah 1 dibagi Fe3 plusnya adalah 1 kuadrat. Berarti di sini lognya jadinya log 5 kuadrat yaitu log 25 ya. Plus 0,43 dikurangi 0,03 dikali log 25. Jadi kalau kita lihat, kalau kita cari di kalkulator, besarnya dari log 25 itu adalah 1,397. Jadi saya langsung aja plus 0,43 dikurangi 0,03 dikali 1,397. Ini saya peroleh dan saya bulatkan 0,43 ya. 0,43 dikurangi 0,04. Jadi hasilnya itu sebesar plus 0,39 volt. Oke, ini untuk nomor 2. Dan data ketiga, langsung pindahkan aja. Persamaannya sama, yang membedakan ini adalah besarnya konsentrasi. Jadi selalu saya tulis, S-cell untuk permasalahan yang ketiga itu adalah plus 0,43 dikurangi 0,03 dikali log 0,1 kuadrat dikali 0,1 per Fe-nya 0,1 kuadrat juga. Jadi saya coret-coret. Jadi sinilah 0 log 0,1. Jika kita hitung dengan menggunakan kalkulator, log 0,1 itu adalah min 1. Jadi akan berubah. Jadi hasil akhirnya adalah plus 0,43 ditambah 0,03. Oleh karena itu S-cell untuk soal yang ketiga itu sebesar positif 0,46 volt. Nah, apabila kita urutkan, manakah dari yang terkecil ke yang terbesar dari ketiga data tadi dapat kita simpulkan. Jadi urutannya bahwa S-cell nomor 2 itu lebih kecil dari S-cell nomor 1 dan paling besar itu adalah S-cell nomor 3. Jadi seperti inilah urutan besarnya potensial sel untuk soal nomor 4. Oke, berikutnya adalah pembahasan soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Di mana soal nomor 5 diberikan wacana bahwa logam nikel bereaksi spontan dengan ion Cu2+, menghasilkan logam Cu dan ion Ni2+. Serbuk tembaga yang terbentuk menempel pada logam nikel. Seiring dengan memudarnya warna biru ion Cu2+ berubah menjadi hijau ion Ni2+. Kemudian ada pertanyaan, buatlah rancangan sel volta agar reaksi redoks spontan di atas dapat menghasilkan listrik. Oke, sebelum kita membuat bagaimana rancangan sel voltanya, jadi kita harus mengetahui dulu apa sih itu redoks spontan yang menghasilkan listrik. Bagaimana sih syaratnya redoks itu dikatakan spontan. Jadi di sini redoks dikatakan spontan apabila
Redoksi katakan spontan apabila NO sel yang dihasilkan itu bernilai positif. Dan untuk mengetahui nilai NO sel yang kita perlukan adalah nilai NO masing-masing elektrode. Pertama ada Cu. Diketahui itu potensial elektroda standarnya adalah 0,34 dan Ni potensial elektroda standarnya adalah min 0,26. Nah, dari sini untuk membuat dia agar reaksinya spontan, berarti kita harus menggunakan di mana Cu, di mana di sini NO-nya Cu itu lebih positif, lebih besar dibandingkan NO-nya Ni. Oleh karena itu, Cu kita gunakan sebagai elektroda yang berlangsung reaksi reduksi atau berperan sebagai katoda, sedangkan Ni ini berperan sebagai anoda. Mana pada katoda itu berlangsung reaksi reduksi dan anoda itu berlangsung reaksi oksidasi. Oke. Jadi kita buat rancangan voltanya bila kita gambarkan. Jadi saya tuliskan di sini ya. Jadi di sini ada Ni sebagai anoda yang merupakan elektroda yang bermuatan negatif. Sedangkan sebelah kanan adalah Cu, elektroda yang bermuatan positif. Di mana Ni itu akan mengalami reaksi oksidasi. Jadi kita tulis dulu ya, setengah reaksinya ada reaksi reduksi. Berarti ini reaksi yang dialami oleh Cu. Sedangkan reaksi oksidasi ini dialami oleh Ni. Oke. Jadi kalau kita gambarkan, berarti di sini pada Ni dia terjadi pelepasan ion Ni2+. Kemudian pada katodanya penangkapan dari ion Cu2+, sehingga ini akan terbentuk endapan tembaga. Ini adalah larutan garamnya. Nah, kita bisa membuat aliran elektronnya dari Ni menuju ke Cu. Jadi seperti ini untuk nomor 5 bagian A. Nah, untuk bagian B-nya, oke, udah sama ya tadi ya, sudah dibahas di bagian A. Tentukan katoda, tentukan anoda, dan elektrolit yang digunakan. Mungkin kita ulang lagi ya. Anoda. Katodanya siapa? Kemudian anoda. Katodanya di sini Cu, anodanya adalah Ni. Elektrolit yang digunakan, bisa saja larutan yang bisa digunakan yaitu misalnya kita gunakan adalah CuSO4. Oke, ini misalnya apa? NiSO4. Kemudian larutan elektrolit untuk jembatan garamnya bisa kita gunakan garam netral yang sifat netral yaitu NaCl. Seperti ini. Yang C, tuliskan reaksi selnya. Oke, yang tadi kita sudah membuat reaksi setengah reaksi reduksi dan oksidasinya. Sekarang kita gabungkan agar menjadi reaksi sel. Saya tuliskan ulang dulu. Kita gabungkan karena elektronnya sudah setara, kita gabungkan agar menjadi reaksi sel. Di sini reaksi selnya itu jadi demikianlah untuk reaksi sel untuk soal nomor 5C. Demikian tadi pembahasan soal latihan untuk modul 2 KB2. Saya harapkan kamu bisa memahami, dan apabila masih ada yang kurang jelas silahkan boleh ditanyakan. Oke, terima kasih, sampai jumpa.